warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Saking sayangnya Nabi kepada kita, Bapak Ibu, sampai-sampai Nabi berkata begini dalam sabdanya, seluruh umatku masuk surga. Lagi Bapak Ibu umat Nabi Muhammad, Nabi karena cintanya kepada kita berkeinginan semua kita ini tidak ada satupun yang tercecer. Berapa banyaknya umat Nabi Muhammad ya dari zaman Nabi sampai hari kiamat itu Nabi Muhammad. Tapi hadis Nabi itu belum titik, masih bakuma. Lafaz hadisnya menikah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada pengecualian Jepang. Lalu seseorang sahabat menunjuk tangan, ya Rasulullah, ada bagi yang tak mau ya Rasulullah. Siapa orangnya itu? Itu lalu seorang sahabat mengangkat tangannya dan berkata, qila wa man aba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa itu? Ada orang yang dia masuk surga, siapa? Lalu Nabi menjawab, tidak menunjuk nama orang, tidak menunjuk hidup seseorang dah, tapi Nabi hanya menyebutkan ciri-cirinya. Jadi kalau ada dia terwak dia kata maka dia termasuk yang tidak menginginkan masuk surga. Atau dijawab oleh Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku itulah mereka pemburu surga, yang jawaban masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, itulah mereka orang yang enggan tidak mau masuk surga. Bapak Ibu, hadis ini oleh mayoritas ulama menunjukkan pada kita Nabi Muhammad itu cintanya kepada kita luar biasa. Harapannya dia jangan sampai satu orang pun dari pengikut Nabi Muhammad ini tercecer tersulut masuk dalam neraka. Inginnya Nabi semua kita ini penduduk ahli surga saja. Tapi ada yang tahu ada tidak mau. Sama jom pengurus, jom program acara apa, nionya pengurus, nionya mengusulkan acara pengajian apa, kok lain ambil rapi penuh orang selalu datang kepada undangan pengajian. Tapi nak Allah jadi balik sama masalah. Wah, acara masuk agama silah jadi pasal apa itu? Apalagi pengajian ya. Nah, itulah keadaan. Allah menyatakan la ikraha fid din. Tidak ada maksa agama yang dia masuk surga ini sama-sama. Ya nanti ada kau masuk. Itu satu. Begitu ada pertanyaan Pak. Kalau begitu cintanya Nabi kepada kita, pula cinta kita kepada Nabi. Lain taat kepada Nabi yang akan dilihat nanti apakah amalan-amalan kita sesuai tidak dengan apa yang dicontohkan Nabi. Sunnah-sunnah Nabi kita hidupkan tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sedia Pak. Makan apa? Minum apa? Nabi baca minumnya. Lalu apa?
jago apa? Nabi ba'ala jagonya lalu juga. Karena dia Nabi ba'ala karena juga. Begitu nanti kita akan melihat. Kita sebutkan dulu beberapa fakta-fakta yang menunjukkan cintanya Nabi kepada kita, tidak perlu dipertanyakan. Yang pertama tadi itu hadis sahih itu yang mengatakan bahwa seluruh umatku masuk surga kecuali tidak mau. Harapan Nabi itu jangan ada inginnya seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Itu bukti cintanya pada kita. Yang kedua, bukti Nabi itu cinta kepada kita. Waktu itu duduk-duduk aja Papu. Di mana duduk-duduk? Di Masjid Nabawi. Ada sahabat senior itu, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada cik lain namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kau Pak, orangnya ketek-ketek. Jadi pernah satu masuk di kebun kurma di Madinah itu, sedang musim kurma tu naiknya ke kebun kurma ambil panen. Kakinya kok agak nenek ketek sedikit. Oh, digalak ada yang lain. Nabi harus tu. Apa kata Nabi Muhammad? Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud itu pahalanya jauh lebih besar dari bukit Uhud. Bawahnya. Bapak Ibu kan lagi bapaknya di Gunung Panggilan ketik saja kan, Gunung Padang di ujung apa tu. Tapi curang ke, lain tak mungkin dah. Bukit Uhud yang di Madinah tu, mungkin ada 45 kali dari Gunung Panggilan tu. Sadar itu banyaknya pahalanya, barennya kakinya itu masuk. Jadi jangan tidak kali-kali walaupunnya adalah badannya ketek, cabai rawit dah. Ibnu Mas'ud. Sehingga banyak Pak pujian Nabi terhadap Ibnu Mas'ud banyak. Contohnya, kalau kamu ingin mendengarkan Al-Quran itu seolah-olah yang baru diturunkan kepada dengarkan bacaannya Ibnu Ummi Abd, itu bacaannya Ibnu Mas'ud. Ini jadi ini banyak ilmu. Ibnu Mas'ud itu pintar. Bapak Ibu, jadi ini kan dalil atau bukti yang menunjukkan Nabi itu sangat sayang kepada kita. Yang kedua contohnya, Nabi itu duduk-duduk. Ada sahabat senior Bakar termasuk ada Ibnu Mas'ud di situ. Tiba-tiba baginda Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Itu hadis namanya ya. Tidak mungkin Nabi itu mengejek sembarangan tanpa ada dasar hawa nafsu. Dia itu kalau berbicara wahyu yang dititipkan Allah melalui lisan Nabi. Nabi bersabda begini, "Waditu an alqi ma'a ikhwani." Aku mengimpikan suatu hari nanti bertemu dan berkumpul dengan teman-temanku di surga. Bahasanya ini Pak, waditu an alqi ma'a ikhwani. Aku mengimpikan bertemu dengan teman-temanku di surga. Ibnu Mas'ud yang hadir dakiknya waktu itu tak tanggung capek menunjuk tangan. Baru ini memastikan masuk anaknya di dalamnya encik itu. Kata Nabi, aku mengimpikan nanti bertemu dengan teman-temanku. Ini ingin memastikan masuk anak, ini termasuk anak yang diimpikan Nabi bertemu dengan di surga. Itu dia datang. Ya Rasulullah, awalaysa nahnu min ikhwanik? Kami yang ada di dakik mungkin itu, apakah itu termasuk teman-temanmu, ikhwanmu yang kita impikan bertemu dengan kami di surga? Jawab Nabi Ibu, lah, dah, terkajut, tapi diteruskan oleh Nabi. Kata Nabi, antum ashabi, kalau kalian itu istilahnya sahabatku. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita membaca hadis, ada namanya mustalah, istilah hadis, mustalah hadis, ada kata tentang sahabat. Apa itu sahabat? Para ulama mendefinisikan sahabat ada dua syaratnya: yang bertemu dengan Nabi secara fisik dan beriman dengan dia. Cik Rasulullah nampak, dia nampak Pak Ibu kini kan. Yang kedua beriman percaya pada Nabi. Itu sahabat. Nampak lain nampak apa, tapi tidak beriman saja Rasul. Bukan sahabat. Lahab, Jahal. Syaratnya dua tu, beriman je dan nampak je.
Itu sahabat. Bapak Ibu, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman ini kan sahabat Nabi. Oh, kalau terkait dengan pujian Allah, pujian Rasulnya terhadap sahabat Nabi banyak mana? Kata Nabi, ashabi kan nujum. Sahabatku itu bagaikan bintang di bintang. Atau Allah pernah memuji orang-orang yang awal dulu masuk Islam, sahabat Nabi ini, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Bahkan ada hadis-hadis 10 yang dijamin masuk surga. Bakar, Umar, dijamin, ada hadisnya. Tapi Nabi mengecek tadi itu bukan yang dimaksud orang yang hadir. Bapak Ibu lain kita yakin yang mau hadir tidak? Nampak, ada yakin. Makanya yang diimpikan Nabi bertemu dengan ikhwannya, teman-temannya itu maksudnya adalah ya mereka terlahir jauh dari zaman Nabi, tidak lagi berjumpa secara fisik dengan Nabi, tapi mereka percaya, mereka beriman dengan Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti arahan-arahan Nabi. Bapak Ibu, seolah-olah hadis yang Nabi sampaikan itu ingin menunjuk Bapak Ibu, menunjuk kita semua yang hidup lahir 1400 tahun lamanya setelah zaman Nabi, tidak berjumpa lagi kita secara fisik dengan Nabi, tapi kita masih percaya dengan Nabi Muhammad, masih kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Bapak Ibu kita semuanya dinantikan oleh baginda Nabi di surga, diimpikan oleh baginda Nabi di surga. Ya Allah. Tapi model amal dan model-model kuku lain tak malu bahwa bertetangga dengan Nabi Muhammad di sargu. Itu. Jadi kalau nampak Nabi beriman waktu ya selesainya. Ada nampak dia mukanya kan, nampak mujizatnya. Ikut tak nampak Nabi dah 1000 sekian tahun masih percaya aja. Bapak Ibu, itulah yang dimaksud Nabi tadi itu. Ia mencintai kita sangat luar biasa, mengimpikan kita bertemu dengan Subhanallah. Cuma karena awak kan tak mau tahu dengan Nabi kan, amalan awak jauh mana. Kenapa isu ini kita angkatkan Bapak Ibu? 2-3 hari yang lalu awak memperingati lahiran Nabi. Sekaligus kita sedang mengevaluasi adimawak dengan Nabi SAW. Bagaimanakah amalan kita dengan yang dicontohkan oleh Rasul? Betul tak nampak kecintaan Rasul itu pada kita, lalu kita sambut dengan kecintaan kita pula dengan Rasul. Jangan Pak Bu mau dibatapuk sebelah tangan Nabi senyo yang nyawa surga. Awak tadi kalau batapuk mau bunyi sebelah tangan Pak Bu. Batapuk itu mestinya harus dua-duanya. Awak cinta pada Nabi, ya cinta kawan ayo masuk waktu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang ketiga, bukti yang menunjukkan bahwa Nabi itu sangat sayang kepada kita. Waktu di ujung hayatnya meninggal, nafas tinggal berasa sesdek lagi. Maka kata-kata kalimat-kalimat yang muncul dari bibir Nabi adalah, Bapak Ibu kita semua, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Apa maksudnya? Seolah-olah Nabi tidak mau ingin berpisah dengan kita, seolah-olah Nabi ingin menuntut dan membimbing tangan kita sampai ke depan pintu surga. Ya betul. Tapi apa daya Bapak Ibu, walaupun dia sebagai Rasul, walaupun dia sebagai Nabi, adu ajalnya. Dan apabila datang ajalnya, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, walau hanya 1 detik pun. Itu menunjukkan perkataan ummati, ummati, gimana cintanya kawan Bapak Ibu. Jangan sampai waktu kecician nyepacian tangan waktu itu sayang-sayangnya kawannya. Dan dia bisa. Lalu kita dituntut, dibimbing kita sampai ke pintu surga. Itu ada. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, dari 3 hadis Nabi, masih banyak sebut lain kita sampai hadis yang lain.
Bukti-bukti cintanya Nabi kepada kita tidak perlu dipertanyakan. Luar biasa. Dia taruh nyawanya, dia pertaruhkan nyawanya untuk kita umatnya yang berrisalah kan. Perjalanan hijrah yang sedemikian rupa rumitnya untuk siapa? Umatnya, supaya hidayah itu sampai kepada hati-hati kita. Alhamdulillah kita menjadi seorang muslim. Jangan sampai muslim kita ini hanya di KTP, tidak masuk ke dalam hati kita, tidak dalam bentuk amal nyata kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikuti Nabi. Bukti cintanya Nabi kepada kita tadi, cara membalasnya cintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita cinta Nabi, kasih sayang Allah akan datang kepada kita. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu Pak, Bu, itu keberkahan hidup, kerendahan rezeki, ketenangan dalam menjalani seluruh itu. Jadi dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu akan memberikan banyak kebaikan kepada kita dalam mengarungi kehidupan itu. Jadi adanya peringatan Maulid mengingatkan kita tentang bagaimanakah akhlak kita, sebagaimana Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Melihat akhlak Nabi bagaimana, dan kemudian melihat akhlak kita pula sampai di mana dan bagaimana. Bapak Ibu, untuk sampainya bapak cinta kepada ibu istrinya atau ibu cinta kepada bapak sebagai suaminya, apa kira dia mulai dia taruh kenalannya dulu. Lah tahu mananya Pak, ikonan tak mulia, ikonan mulia, ikut mau sana apa, ikonan mau sana ibu, ikonan. Maka oleh karena itu terjadilah yang disebut dengan kasih sayang. Cinta ibu dengan bapak, cinta bapak dengan ibu. Pertanyaannya, sejauh mana pengetahuan kita tentang baginda Nabi Muhammad SAW? Oleh itu bahwasanya tinggal di Makkah dulu, sudah itu tinggal di Madinah. Apakah sekedar itu kita mengenal? Apa ibu itu saja kenal Bapak? Ibu bapak kenal ibu itu saja. Namanya ibu, apanya ibu, Entahlah. Ibu-ibu tahu mana aja Pak? Dia nomor sepatu, dia nomor aku tak tahu. Iya kan? Apakah kita tahu Nabi Muhammad itu kalau lalu menyembah? Nabi Muhammad itu tahu kalau dia bertetangga, Pak? Apakah kita tahu Nabi Muhammad itu kalau ia makan bagaimana, minumnya bagaimana? Itu yang perlu kita dalami sehingga kita copy pastekan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, berikut ini kita akan sampaikan bagaimanakah model dan bentuk dari kecintaan kita itu kepada Rasul. Yang pertama tadi Pak Bu, mengenali Nabi lebih dalam. Jadi belum terlambat. Bapak Ibu, kok tidak ada mana waktu pendek menyampaikan hal seperti ini sampai Isya. Ada buku yang menuliskan tentang sifat akhlak kepribadian Nabi itu yang sangat lengkap, namanya Syama'il Muhammadiyah. Kitab itu adalah kumpulan dari hadis-hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Misalnya mereka Pak, Nabi itu Pak kalau jalan ya, apakah hanya melambai ya? Tidak, ada hadisnya. Nabi itu kalau makan Pak, Nabi itu kalau rambutnya nggak panjang, apakah rambutnya Nabi panjang itu menenun apang tuh? Jadi diterangkan begitu detail sedemikian rupa. Itu Bapak Ibu, karena memang kehadiran Nabi itu sebagai contoh teladan, seluruh talenta itu ada pada diri Nabi. Makanya dia layak disebut sebagai uswatun hasanah. Asalah Pak Bu, tak payah dah. Agak curang, menyuguhkan pada aku orang Arab kau.
bulan yang ulung kecil. Kalau kalah dia beko Nabi berbulan, aku masih serem sekali. Berbulan dengan Nabi Bapak Ibu, sehingga kalah berjatuh. Bersahadat saya. Tamayang ba'abat untuk badan Nabi. Ba'akik kekarum. Tamayang kan? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada kalian kan? Hal itu terbayang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu ahli ibadah, dan cuma-cuma ahli ibadah. Bangun di 1/3 malam, di 2/3 malam, sampai tersentak si Aisyah, aku Aisyah istrinya, bininya sudah itu terpacik kaki. Kiranya seorang sujud dan Muhammad. Makanya Pak Bu, itu satu dalil yang mengatakan bahwa kok ibu terpacik kaki apa sedang sudah tahajud, tidak batal wuduknya kan? Aisyah pernah terjadi boleh itu Nabi. Tapi lah ibu tersentak ibu memacik kaki apa sedang sujud. Itu pertanyaannya. Kalau mencontoh Nabi tadi kan begitu. Jawaban apa Ustaz? Kita jawab itu apa lagi gini bu? Jawaban apa Ustaz? Dan wajib-wajib khusus itu para ibu lah, kalau para dulu dan wajib-wajib khusus dulu baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, Aisyah, tolong dulu terangkan pada kami bagaimana sebenarnya akhlak Nabi itu. Pendek saja jawab Aisyah. Karena akhlakuhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Apa maksudnya akhlak Nabi Quran? Seluruh nilai kebaikan yang ada dalam Quran itu ada pada diri Nabi. Kenapa? Yang paling memahami akan makna Al-Quran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa? Jadi mabu, kalau soal kebenaran itu standarnya Quran. Kalau betul, kalau betul. Kalau batil salah, coba itulah standar akhlak itu. Orang Amerika, orang Kotor biasa jadinya. Orang Timur enggak. Oleh karena itu standar kebenaran bukan Timur atau Barat. Standar kebenaran al-haq Al-Quran. Salah batil di orang Timur biasa, di orang Barat mungkin batil. Nah, bukan orang Timur Barat. Al-Quran bahasanya itulah yang disebut dengan akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa itu akhlak? Jadi beda juga dipengerti. Ibu bapak senyum-senyum. Apakah ibu senyum? Itu umumnya ibu pandang. Tapi dalam hatinya mangka. Itu kan? Yang senyum-senyum tadi itu bukan disebut akhlak tuh. Yang disebut akhlak tuh Pak Bu, dia adalah sifat natural yang ada pada diri waktu. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Karakter itu kan satu perbuatan yang dilakukan secara sering, lamun itu nyetuakan lah menjadi karakter. Itu yang disebut dengan akhlak. Kan lucu tuh, ini disebut sebenarnya karakternya itu hobinya. Tapi lu pernah yang ada itu lah. Itu bukan akhlak, itu bukan karakter, itu bukan habit. Habit bahasa orang baratnya habit, hobi kan. Hobi apa? Hobi aku jalan ke negara. Lah barangkali ke negara pernah ada di YouTube itu tak bisa. Tak bisa tetap. Jadi yang disebut akhlak itu adalah satu perbuatan sifat yang itu sudah mendarah daging. Terus ada pada diri. Contoh ya. Kalau kaki wakwah tersandung dengan kerikil yang ketek. Tersandung itu dia batu ketek. Pak kata tersandung di batu sekarang aja. Kamu bantu bertahan itu orang. Orang itu tersandung dengan batu kecil. Nampak tu Pak? Ketika tersandung kakinya dengan batu kecil, anak keluar dari bibirnya. Apakah namu-namu yang ada di kebun binatang? Itu membuktikan dengan apunya biasa. Itulah karakternya. Namun nak cik 2, 3, 4, 5 tu harus sebenarnya. Itu. Jadi karakter akhlak itu sifat natural lah mendarah daging.
Nanti Pak Ustaz batu, kalau lu biasa lah. Kalau tiba ditanya doa, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang harus dipasuk dia. Harus boleh itu supaya terbiasa. Sudah terbiasa jadi kebiasaan. Dan terbiasa kebiasaan ada akhlak, karakter. Di jago pagi susah mana? Jam 6 sudah dalam jago, jam 7 kadang. Itu tentu karakternya oleh itu, karakter itu. Tapi coba lah pasuan jam 5 itu jago, pasuan. Saat minggu dan minggu sebulan 2 bulan memang terpasuk. Tapi tetap dengan terpasuk akhirnya itu biasa tuh. Setelah sebulan biasa, lama jadi kebiasaannya jago jam 5 kata. Itulah pembentukan akhlak itu Bapak Ibu. Dan baginda Nabi Muhammad hadir untuk memperbaiki akhlak itu. Karena tiba dulu hadir diutus ke permukaan dunia ini keadaan akhlak dunia amburadul jahiliyah, namanya jahiliyah Pak. Jahiliyah. Ada seorang ibu-ibu hamil akhirnya bini siapa? Itu kalau layan, ya dulu ada yang mengarah jadinya saya ada mirip, itu lakinya itu zaman jahiliyah. Gitu. Datang Nabi untuk memperbaiki itu. Bapak Ibu, mari. Apakah Nabi Muhammad hadir dia di rumah kita? Apakah Nabi Muhammad sunnahnya hadir ketika kita makan, minum dan tidur? Kita lihat contoh-contohnya supaya ini kita mendekatkan rumah Nabi itu dengan rumah kita, sunnah Nabi itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, Nabi itu kalau dia makan, ia mengawalinya dengan bismillah, dengan tangan kanan, dan mengambil yang paling dekat terlebih dahulu. Dan ia berdoa. Kalau yang pendek itu sebenarnya doanya bismillah itu saja. Dalam riwayat yang lain kan, batu kok pendek itu mana? Itu yang paling banyak riwayatnya bismillah. Allahumma barik lana fi razaqna. Itu ada riwayat yang lain. Orang kalau lapar, malu panjang-panjang lebar. Jadi oleh karena itu sebenarnya yang paling sahih bismillah. Bismillah. Setiap perbuatan apapun yang dikerjakan diawali dengan bismillah ada pahala. Ya. Lah makan Nabi itu setelah makan baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lah hafal tu Pak, wala dari ketek le Ustaz. Okey, yang dari ketek kok Pak, ambil cuba kias deh. Apa makna dari hadis Nabi doa setelah makan tu? Ya terima kasih kepada Allah. Okey, kita lihat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mengapa terima kasih kepada Allah? Tarasul terbukti yang pertama atau amanah. Tadi waktu lapar dengan makan kenyang wale tarasul lain. Yang kedua wasaqana. Tadi satu sehari dan makan puasa tadi ya. Lalu makan kita, alhamdulillah, minum kita, lain terasu mana? Dua, ada yang ketiga Pak. Wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, terima kasih Allah yang telah menjadikan kami orang Islam. Pak, Bu, tadi baru bana sebelum maghrib, lain terasu lamanya sebelum maghrib nana. Mari bila mak sebelum maghrib tadi dari rendang ayam, rendang daging. Bapak Ibu, Nabi mensejajarkan 3 nikmat itu, nikmat makan, nikmat minum, nikmat menjadi orang Islam sama. Merasakan nikmat makan, merasakan nikmat minum, merasakan nikmat seluruh aktivitas dalam Islam kita mestinya begitu. Ada orang Bapak Ibu enggak terasa dia makan minum kena. Anak ibu, cucu ibu yang umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dah. Bapaknya gaibnya macam makan kain gede. Lima subuhnya bila setengah jam lari ke kamar dan ke kamar. Adik kelompak, di kepala ibu ya nak kau harus makan. Kalau makannya bah bertumbuhan lebih kau, tapi kurang gizi lebih kau.
lain paham anak tu tentang Quran gizi, stunting lain paham anak yang 2 tahun tu. Kok ada mainan, ada dimintanya permainan tu dia pilihannya dari makan. Saya go amak tu dia di rumahnya saja. Dapatkah dia menikmati? Dah gitu. Kini baru 2 tahun tadi, lalu 2 tahun umurnya kini di Jakarta, di MP, di mana kini lain kuliah. Terlebih 2 hari isi yang transfer orang gaibnya tu, lalu membalik WA di HP amaknya tu. Pak Ajuan dah kirim dari mana? Pak Anu kan makan karena dulu si ayah mengajar si lain. Waktu ketik dulu amaknya mengajarnya sebelum makan. Kini lah gadangnya dia mengajar amaknya. Mak tak biti transfer lah capek lain. Batu dia terasa dia coba nak makan. Mami sampai kuliah. Pak Bu yang tidak mengetahui menganyup ke masjid rukuk sujud, menganyup harus membaca Quran, artinya dia tak faham. Dia tidak menjadi solat itu sesuatu yang dia nikmati. Membayar hutang setunya lah besok ada lain. Itu saja. Tapi kalau seandainya dia memahami untuk apa dia datang ke masjid, untuk apa dia membaca Al-Quran, ini kebutuhan bakalan pokok jiwaku. Kalau tidak sembahyang sehari boleh, Rasul hari. Kalau tidak baca Quran ada tinggal. Itu berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tidak merasakan nikmatnya Islam itu bisa dipengaruhi dia orang tak paham. Sama je orang tak paham di makanan. Contoh cik lain, timbul tamu ke tapi apa di Nusantara, tamu dari Arab ke bagi bantuan ke sekolah. Cik orang Jakarta tu yang membawanya tu, kawan yang membawanya, Pak Ustaz, selain makanan apa bisa orang langsung macam tu, siapkan dia durian bisa beneran gitu. Dia awak memuliakan tamu, disiapkan durian. Tapi tak bayang dia awak dah pernah tinggal, awak yang lah pernah tinggal di negara Arab, orang Arab makan tu dengan durian. Dia awak memuliakan tamu, disiapkan juga durian tu. Dicubu di orang Arab tu, aku tu. Di pancik-panciknya terasa kotor tangannya. Tapi durian habis nak di orang Jakarta, tamu yang membawa minta tambuhnya. Orang Arab tu dah dia rasa tak menikmati gitu. Tak faham dia. Tapi kawan yang membawa gairnya yang dari Jakarta minta tambuh lagi. Dia faham dia. Agama kita ini tak faham kita mengapa rukuk sujud membayar hutang saya rasa. Tapi kalau dia sudah memahami, ini menunggu waktu sembahyang, ini menjadwalkan untuk membaca Quran. Itulah makna yang kita baca setelah makan tu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. 3 nikmat itu disejajarkan tanpa membeda-bedakan satu nikmat dengan nikmat yang lain. Menikmati makan minum, mestinya juga dia harus menikmati ibadah yang dikerjakan sehari-hari. Pak Bu, ada orang tidak bisa menikmati makan minum. Rendang itu kan lama tuh, gulai ayam lama, ikan karang lama. Nah ini tidak lama dia. Berarti ini serang sakit, Pak. Ibu, ada kaum ibu, lalu 3 hari di SPH di Jamil. Kecil bilang, syarilah hak saudara muslim terhadap yang lain menjenguk sedang sakit. Tak kecil yang lain, tidak mungkin luar kosong, bawa tangan kosong saya situ dulu. Bawalah, siapa itu pantang bana dia ambil dengan pantang empat. Saya pun dibawa ambil sekilo. Ada aku pisang kalau bawa pisang. Ada aku ambil aku pisang dia. Sampai di rumah sakit Pak. Cukup lah. Jadi tamu yang datang ko, dek kawan agak memasuk makanlah. Dikicuknya cik ambil, dikicuknya cik menghargai tamu yang membawa menghantar itu minta komentar. Pak Abu, dia lemah. Dia pun terus terang senyum, maaf ibu, rasanya ciumnya baik. Dapatkah ibu yang sakit itu merasakan nikmatnya makanan yang dibawa buah-buahan itu? Tidak. Ada menghalanginya itu sakitnya itu. Pak Bu,
kau seminggu kau tiba nasihat di rumah tu ya. Nasihat ya. Tu bawa dia pisang sesikit, apel sekilo, apel sekilo, anggur sekilo. Setelah itu baik ibu balik ke rumahnya, suruh makan. Atau minta komentarnya. Terbayang dia komentar ibu kan, acuk-acuk nak datang kemari, agak sekali 2 minggu, agak 3 sikit pisang kau. Mungkin itu dah terima. Bapak kok begitu bu? Tidak ada yang menghalangi itu kan? Tidak ada yang menghalangi itu kan? Iya, kalau percaya bu cuma bisa. Allah kau kan bagi makanan ke orang sakit biasanya. Orang sehat tak mau punya makanan dia. Jarang masa terakhir. Atau orang sakit baru tu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kejahilan kebodohan kita dengan agama kita ini itu penyakit. Itu penyakit tu. Tapi kalau sebenarnya untuk mendengarkan jiwa menyebut dia nak datang ke masa di depan Ustaz apa kata buka sebenarnya itu acaranya supaya datang masa dia sudah buka peranannya kan mengaji Pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kejahilan kita dengan agama kita ini itu yang sebenarnya menghalangi model penyakit dan amat di jalan tu lain rasa baik itu Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, doa setelah makan yang kita telah hafal dari ketek, dari TK, dari SD itu begitu dalam maknanya, kita saya tidak tahu sebab. Masya Allah. Itu baru contoh dari sunnah Rasul. Ada yang kedua, Bapak Ibu lah biasa lalu Bapak Ibu lain. Kalau lo baca doa Bismika Allahumma ahya wa mudah-mudahan apa-apa tidak salah membaca doamu. Batu Ustaz nak mengaji dari jam 7 tadi lah aduh Bismika Allahumma ahya wa amun sehingga di potongga al-baqarah itu tak tampil sehingga orang rasa-rasa kau alhamdulillah doa penutup majlis ya. Ini lain doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Salah. Pembunuhan itu adalah doa ketika mengkalalo dan ketika jatuh. Bapak lalu Pak Ustaz, awak kan dia susah lalu untuk istirahat. Itu setakana dia buat kan? Ada suruh baca doa. Bapak Ibu, tidur itu ternyata itu gambaran miniatur dari hari berbangkit. Jadi dalam kehidupan kita ini ada laboratorium yang menunjukkan bahawa kita akan dibangkitkan kembali. Sudah mati hidup dia. Itu setiap hari kita amati. Awak senyum dan mengenal ke situ. Tidur kita itu Pak, itu satu proses kematian dan kehidupan. Makanya kalau kalian baca doa Bismika Allahumma ahya wa amu, dengan namamu ya Allah aku hidup, aku mati itu bu, ibu itu mati. Dalam satu hadis diriwayatkan begini, orang itu mau tidur rohnya pergi, terkadang berjumpa dengan roh-roh yang lain, terkadang hadir pula dalam mimpi. Lah jam 10 itu terjadi di jam 30 besok atau jam 4 yang terlalu tiba-tiba balik terjadi. Makanya kita baca doa alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih atas apa, terima kasih Bu ahyana yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, tadi awak mati langsung wa ilaihin nusyur, dan kepada kami kembali. Jadi kalau jam 10 lebih pahira itu jam 4 tak ada tiba, jam 5 tak ada tiba-tiba, jam 6 tak ada tiba-tiba, dan 3 hari tak ada tiba-tiba. Pagi kira ta'ziah atau dapat lain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa? Ini ta'ziah lain. Jadi nak macam-macam tu. Tiba-tiba karena tiba balik makanya kita alhamdulillah, terima kasih Allah. Banyaklah yang lain waktu habis. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, jadi mudah saja bagi Allah menjawab itu dia doa. Mungkin sulitkah bagi Allah untuk menghidupkan kembali orang yang ada dalam kubur? Tidak ada.
buktikanlah satu ayat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidur kita itu mohon ambil pelajaran, itu adalah miniatur dari hari berbangkit. Jadi kepastian nanti kita akan dibangkitkan dari kubur sesuatu yang sangat pasti, maka kita persiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk bekal di hari akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Jadi bukti cinta kita kepada Allah, mengenal Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita juga banyak berserah dan salam kepada Nabi, kemudian kita juga untuk membela Nabi kalau Nabi disakiti. Ya, Nabi sudah 1400 tahun meninggal dunia, tapi tetap saja banyak yang menghina Nabi, mencerca, mencela Nabi. Maka oleh karena itu sebagai seorang pencinta Rasulullah, kita harus tampil untuk membela Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, demikian barangkali yang dapat kita sampaikan. Hadallahu iyyakum ajma'in, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.